Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Han Chen Xingzi. Han Xiao memandang Han Chen Xingzi, bertanya, apa pendapatmu tentang cerita Su Baliu? Itu tidak ada hubungannya denganku, Han Chen Xingzi menjawab sambil mendengus dingin. Cek, kamu kelihatan tidak sabaran sekali. Han Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, menunjuk Su Han, dan berkata, dari segi status dan kultivasi, dia mungkin tidak sebaik kamu, tetapi kamu benar-benar perlu belajar darinya dalam hal kesabaran. Apa? Han Chen Xingzi tampaknya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tiba-tiba berdiri, raut wajahnya berubah dingin. Kau ingin aku belajar darinya? Apa dia punya kualifikasi? Aku tidak berani, aku tidak berani. Su Han pun buru-buru berkata, Han Chen Xingzi adalah kebanggaan dunia dan panutanku. Aku harus belajar segalanya dari Han Chen Xingzi. Beraninya aku memamerkan kemampuanku di hadapannya. Diam. Kata-kata ini tidak membuat Han Chen Xingzi merasa nyaman. Dia selalu merasa bahwa Su Han seolah-olah mengejeknya dalam kata-kata dan perbuatannya. Su Baliu, aku benar-benar mempermalukanmu, kan? Han Chen Xingzi berkata, apa kau benar-benar berpikir Menteri Han memanggilmu ke sini hanya untuk mendengarkan pidatomu yang panjang? Hal-hal kecil tentangmu itu sama sekali tidak menarik bagi orang lain. Jangan terlalu bangga di sini. Tapi, Su Han tampaknya ingin membantah. Lupakan saja, lupakan saja. Kita semua anak muda, jadi tenanglah. Menteri Han melambaikan tangannya tanpa daya, lalu melambaikan tangan ke arah meja, dan segera beberapa kristal muncul. Itu kristal memori. Meskipun usiamu baru kurang dari 20.000 tahun, akan butuh waktu lama untuk menceritakan kisahmu. Baiklah, kita akhiri saja. Nanti kalau ada waktu, aku akan mendengarkan ceritamu dengan saksama. Bagaimana? Han Xiao masih tersenyum. Sejak pertama kali bertemu, dia tampak sangat baik, seolah-olah kata-kata, saya orang baik, tertulis di wajahnya. Kalau senior bersedia, aku akan selalu ada untukmu di masa depan, kata Su Han dengan ekspresi tegas di wajahnya. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Han Xiao menunjuk kristal memori dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku memintamu datang ke sini hari ini karena aku ingin kau melihat apakah kau mengenali orang-orang di dalam kristal memori ini. Oh, Su Han mengangkat matanya dan berkata, selama aku mengenalmu, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Kalimat itu lagi, Han Chen Xingzi mendengus dingin. Kalau begitu, lihatlah ini dulu. Han Xiao mengulurkan tangan dan meraih kristal memori pertama. Kekuatan kultivasinya mengalir ke dalamnya, dan segera sebuah layar muncul di depan mereka bertiga. Ada gambar di layar, ada dua orang yang saling mengejar. Orang yang dikejar adalah seorang pria paruh baya. Dia mengenakan pakaian berwarna emas, tetapi pakaiannya sudah compang-camping, dan dengan rambut acak-acakan, dia tampak sangat menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan luka-luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terlihat jelas. Bibirnya pecah-pecah dan wajahnya pucat, tetapi matanya dipenuhi tekad yang dalam dan kebencian yang luar biasa. Saat ia terbang, kecepatannya sangat cepat, seperti sinar cahaya, dengan pedang-pedang panjang tak berujung bergulir di belakangnya, berubah menjadi badai, mengamuk di seluruh langit berbintang. Tampaknya itu adalah formasi pedang yang menakjubkan. Di sisi lain formasi pedang, ada juga seorang pria paruh baya. Namun, orang ini adalah orang yang mengejar. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, rambutnya berkibar, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Orang di depan berlari secepat yang ia bisa, tetapi ia tampak tak perlu mengerahkan banyak tenaga. Layaknya berjalan-jalan di taman, ia mengejar orang di depannya selangkah demi selangkah. Formasi pedang itu menyapu dan mengelilinginya, tetapi dengan cepat runtuh. Selama proses ini, mustahil untuk mengetahui bahwa orang yang mengejarnya telah mengambil tindakan apapun. Dia telah menggoda orang-orang di depannya.
Entah berapa lama kemudian, ia tampak kehilangan kesabaran. Saat ia melambaikan tangannya, sebuah retakan muncul di depan orang di depannya, menghalangi jalannya. Retakan itu meluas, seolah-olah menyebar ke seluruh langit berbintang, memancarkan cahaya merah tua. Su Han sangat akrab dengan cahaya ini. Terlebih lagi, dalam cahaya ini, ada telapak tangan ganas penuh paku, yang tiba-tiba menjulur keluar dari celah itu. Tangan ini mencengkeram lelaki paruh baya yang sedang dikejar itu, lalu menariknya dengan kuat. Wajahnya berubah drastis, kultivasinya meledak, dan pedang panjang tak berujung lainnya muncul, memotong ke arah telapak tangan. Telapak tangannya bergetar pelan, seakan tak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Namun pada saat itu, dua berkas cahaya tiba-tiba keluar dari mata lelaki paruh baya di belakangnya. Sinar cahaya ini langsung menghancurkan formasi pedang. Pria paruh baya yang dikejar itu membuka mulutnya dan tampak meraung, tetapi akhirnya, ia terseret ke dalam celah. Retakannya berangsur-angsur sembuh, dan langit berbintang kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tepat saat retakan itu hendak menutup sepenuhnya, sebuah kepala tiba-tiba menyembul keluar. Pada saat ini, ekspresi Su Han berubah drastis. Setan luar angkasa. Reaksinya membuat mata Han Xiao berbinar, dan bahkan membuat Han Chen Xingzi takut. Chen Xingzi awalnya menonton dengan penuh rasa takjub, tetapi raungan tiba-tiba Su Han membuat tubuhnya bergetar hebat. "Apa yang kau teriakkan?" kata Han Chen Xingzi dengan marah. Su Han tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Adegan ini telah berakhir. Setan ekstrateritorial itu menjulurkan kepalanya dan menatap satu-satunya pria paruh baya di langit berbintang. Keduanya hanya saling menatap, seolah-olah sedang menyampaikan sesuatu. Setelah beberapa saat, kepala iblis ekstrateritorial itu ditarik kembali dan retakannya pun sembuh sepenuhnya. Dan gambarnya, pada saat ini, sepenuhnya diam. Wow, Han Xiao melambaikan tangannya dan menyimpan kristal memori. Dia menatap Su Han dan senyum muncul di wajahnya lagi. Dia telah melihat pemandangan ini berkali-kali, jadi wajar saja dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia telah menatap perubahan ekspresi Su Han. Dari kerutan di awal, hingga desahan pria paruh baya saat ia ditarik ke dalam celah, hingga perubahan ekspresi iblis ekstrateritorial, dan kemudian kebingungan pada saat ini. Segalanya persis seperti yang diharapkannya. Ini adalah ekspresi yang seharusnya dimiliki siapapun ketika melihat gambar ini. Terutama Su Han, karena dialah satu-satunya orang yang datang dari medan bintang medium selama kurun waktu tersebut. Dialah satu-satunya yang pernah mengalami kejadian dengan setan dari luar alam itu. Akan aneh jika Su Han terbiasa dengan hal itu. "Apakah kamu mengerti?" Han Xiao akhirnya berbicara, "Apakah kamu kenal orang di dalam sana tadi?" "Saya tidak mengenalnya." Su Han mengerutkan kening, "Tapi aku melihat iblis ekstrateritorial itu dengan jelas. Itu pasti iblis ekstrateritorial." "Aku tahu." Suara Han Xiao menjadi lebih berat, "Tapi aku tidak bertanya tentang iblis ekstrateritorial. Aku bertanya, apakah kau kenal orang itu?" Ini terdengar biasa saja, tetapi Su Han dapat mendengar tipuan di dalamnya. Han Xiao berbicara tentang orang itu, bukan kedua orang itu. Jika Su Han berbicara saat ini dan langsung mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, itu akan membuktikan bahwa dia tahu siapa yang ditanyakan Han Xiao. Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia bisa tahu? Siapa yang dia tanya? "Senior, yang mana yang kamu tanyakan?" Su Han bertanya dengan bingung. Senyum di bibir Han Xiao segera memudar, tetapi hampir tidak terlihat. "Yang di belakang," katanya. "Saya tidak mengenalnya." Su Han menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah melihatnya, tapi aku yakin dia sangat kuat." "Kenapa kau bilang begitu? Itu cuma gambar, dan kau tidak bisa merasakan aura atau tekanannya." "Bagaimana kau bisa tahu dia sangat kuat?" tanya Han Xiao. "Aku pernah bertemu iblis ekstrateritorial sebelumnya, baik di wilayah bintang bawah maupun tengah.
Jumlah mereka banyak, dan mereka bisa berevolusi. Mereka sangat mengerikan. Su Han berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, tapi iblis ekstrateritorial yang baru saja kulihat benar-benar berbeda dari yang kulihat sebelumnya. Meskipun dipisahkan oleh layar, jantungku tetap berdetak lebih cepat. Dan orang itu mampu menutup celah itu dalam sekejap, yang cukup membuktikan bahwa kultivasinya sangat tinggi dan kekuatannya juga luar biasa. Dan setelah mengatakan itu, Su Han berhenti sejenak. Lalu apa? Han Xiao langsung bertanya. Lagi pula, dia memang orang baik, kata Su Han. Han Xiao tertegun saat mendengar ini. Orang baik, dari mana itu berasal? Iblis-iblis dari luar wilayah kekuasaan turun ke galaksi Bima Sakti, menyebabkan kehancuran bagi banyak orang. Namun, dia berhasil menyegel mereka dan mencegah mereka turun. Kalau dia bukan orang baik, lalu siapa dia? Tanya Su Han. Hahaha. Han Xiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Han Chen Xingzi mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, dasar orang yang bodoh. Apakah aku salah? Su Han menatap Han Xiao. Tidak, tentu saja tidak. Dia orang terbaik di dunia. Han Xiao menunjuk ke atas kepalanya dan berkata kepada Su Han dengan nada yang sangat aneh, orang yang baru saja kau sebutkan adalah pemimpin sejati Star Alliance dan makhluk tertinggi di dunia ini, penguasa Yuanling. Apa? Su Han mundur beberapa langkah, wajahnya langsung pucat. Aku, dia membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu takut. Sang penguasa itu baik dan dia tidak akan melampiaskan amarahnya kepadamu, kata Han Xiao. Kamu juga tidak pantas mendapatkannya, imbuh Han Chen Xingzi. Su Han terengah-engah, masih tak percaya, itu, sang penguasa Yuanling. Ya Tuhan, aku sungguh beruntung bertemu sang penguasa seumur hidupku. Wah, ini memang keberuntunganmu. Lagi pula, sang penguasa yang agung Yuanling selalu ada di Gunung Agung. Bagaimana mungkin semut rendahan seperti kita bisa melihatnya? Han Xiao mendesah, matanya dipenuhi dengan fanatisme dan kekaguman. Namun kemudian, Han Xiao berkata, kamu tidak mengenal sang penguasa Yuanling, tetapi apakah kamu mengenal orang lainnya? Aku juga tidak mengenalnya. Su Han berpikir lama sebelum menjawab. Han Xiao tampaknya telah menebak jawaban ini sejak lama dan berkata sambil tersenyum, jadi, menurutmu dia orang baik atau orang jahat? Dia pasti orang jahat. Wajah Su Han dingin. Bagaimana mungkin dia bisa lebih baik jika Tuan menangkapnya sendiri? Kalau aku tidak salah, mungkin dialah yang membuka celah yang menyebabkan iblis ekstrateritorial turun ke wilayah bintang bawah dan atas. Orang-orang seperti dia memperlakukan hidup seperti semut, membahayakan dunia, dan tidak pantas dikasihani atas kematian mereka. Ya, kamu benar sekali. Kamu benar sekali. Mata Han Xiao bahkan tak berkedip. Dia bajingan, binatang buas yang benar-benar pantas mati. Dia pantas dicincang-cincang. Kenapa Tuan Overlord tidak langsung membunuhnya? Apa gunanya membiarkannya hidup? Bagaimana kalau dia masih hidup? Kita harus menyingkirkan masalah-masalah di masa depan, kata Su Han dengan sedikit penyesalan. Apa kau perlu mempertanyakan tindakan sang penguasa? Teriak Han Chen Xingzi. Ya, aku memang pantas mati. Aku seharusnya tidak terlalu banyak berpikir, kata Su Han buru-buru. Tidak apa-apa. Orang sepertimu yang pernah mengalami bencana iblis ekstrateritorial pasti akan ragu, tapi kau tidak perlu khawatir. Orang itu sudah mati dan tidak akan pernah mencelakai dunia lagi, kata Han Xiao. Terima kasih atas pengertian Anda, senior. Kalau begitu, kamu lihat ini. Han Xiao melambaikan tangannya lagi, dan kristal memori kedua berubah menjadi layar dan muncul di depan Su Han. Gambarnya masih sama. Masih ada dua orang dalam gambar ini. Yang pertama adalah penguasa Yuanling. Yang kedua adalah seorang pria paruhbaya yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun. Dialah Kaisar kuno Iblis Mogu Suci. Dia berlutut di depan penguasa Yuanling,
tampak sangat ketakutan, dan terus mengatakan sesuatu yang tidak dapat didengar orang lain. Yuan Ling berdiri di depannya, menundukkan kepalanya sedikit, dan menatap kaisar kuno iblis Mogu suci dari atas. Sejujurnya, Su Han sangat akrab dengan adegan ini. Dia telah melihat pemandangan ini di tebing kematian di Gunung Sandi. Wow, gambar itu membeku dan Han Xiao menyimpannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda seharusnya mengenalinya. Pernahkah Anda melihat pria itu berlutut di tanah?" "Tidak." Su Han mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum bertanya, "Mungkinkah dia salah satu orang yang melepaskan iblis ekstrateritorial?" Han Xiao tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. "Ya, kau sangat pintar. Karena kau melepaskan iblis ekstrateritorial, Tuan menghukumnya. Namun, Tuan berbaik hati dan tidak membunuhnya pada akhirnya. Sebaliknya, ia melucuti sebagian kultivasinya, membuatnya abadi dan tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya. Semua yang dilakukan Overlord itu masuk akal dan logis. Aku seharusnya tidak meragukannya, tapi..." Ekspresi Su Han dingin. "Mungkin kau belum menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh iblis-iblis ekstrateritorial saat itu di wilayah bintang bawah dan tengah. Maafkan aku karena terus terang, tapi orang-orang seperti itu memang pantas mati. Melucuti kultivasi mereka saja sudah terlalu lunak. Dia adalah dewa paling kuat di galaksi Bima Sakti." Han Xiao mendengus dingin, baginya, kultivasi lebih penting daripada hidup. Tampaknya, dia seperti tanpa jiwa. Sebagai seorang kultivator, bukankah seharusnya kau memahami hal ini? Su Han tetap diam, seolah-olah dia tengah membantah Han Xiao. Hal ini tidak membuat Han Xiao marah, karena Su Han seharusnya memiliki emosi seperti itu. Yang ketiga dan terakhir, perhatikan baik-baik. Han Xiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan kristal memori ketiga. Sebuah layar muncul, dan sosok penguasa Yuan Ling masih terpampang di sana. Ia tampak seperti tokoh utama dalam seluruh kejadian itu. Saat layar bergerak, sosok lain muncul. Bukan manusia, tapi monyet. Seekor monyet raksasa. Saat Su Han melihat monyet itu, rasa sakit di dadanya bagai banjir yang langsung menenggelamkannya. Jantungnya masih berdetak, tetapi setiap bagian tubuhnya seakan tertusuk jarum perak. Sensasi kesemutan itu begitu kuat sehingga mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Monyet itu sangat besar, seperti raksasa. Anggota tubuhnya diikat dengan rantai dan ia tergantung di udara. Bahkan setelah meronta sekuat tenaga, ia tak mampu melepaskan diri. Penguasa Yuan Ling berdiri di sana, dan senyum muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Dia merasa seperti sedang mengagumi harta karun langka, atau seperti sedang melihat anak nakal yang akhirnya dihukum. Sosok lain muncul. Itu pria gemuk. Dia benar-benar gemuk, dan lemak di wajahnya menekan fitur wajahnya, membuatnya hampir mustahil untuk mengetahui seperti apa rupanya. Dalam dua kehidupannya, satu-satunya orang yang pernah dilihat Su Han yang begitu gemuk adalah mantan komandan tentara emas ungu, Jia Hu. Di tangannya, dia memegang cambuk ungu tua, yang merupakan senjata suci tingkat atas yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Su Han untuknya. Dia memegang cambuk panjang dengan senyum yang sangat ganas di wajahnya, dan memukul Hong Li berulang kali. Ya, monyet itu adalah Hong Li. Meski tak ada suara yang keluar dari layar, suara letupan itu terus bergema di hati Su Han. Rasanya setiap kali cambuk itu mengenai jantungku. Itu pasti sangat menyakitkan. Han Xiao tiba-tiba berbicara. Naga merah dalam gambar tidak mengaum atau berteriak. Dia hanya menatap Yuan Ling dan Jia Hu dengan kebencian yang tak terlukiskan. Bekas cambukan yang sangat mengerikan di sekujur tubuhnya membuat tubuh aslinya membengkak dengan noda darah. Adegan itu berlangsung lama. Hong Li seakan kehilangan kemampuan kultivasinya. Ia jatuh koma, terbangun kesakitan, lalu koma lagi, lalu terbangun lagi. Dan siklus itu terus berlanjut. Wow, gambar itu tiba-tiba membeku, dan Han Xiao menyimpan kristal memori itu.
Meskipun masih ada waktu panjang, semuanya akan berakhir dengan adegan ini. Tidak ada yang bisa ditonton. Su Han mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan ragu, monyet itu. Apakah itu juga karena iblis ekstrateritorial? Atau apakah dia melakukan kejahatan lain? Sepertinya di antara ketiga gambar ini, dialah yang paling menderita. Saya tidak tahu kejahatan apa yang dilakukannya, tapi dia pantas mati. Han Xiao menatap Su Han, senyum di wajahnya telah hilang sepenuhnya. Ekspresi Su Han tidak memberinya jawaban yang diinginkannya. Dalam kasus ini, tidak perlu lagi bersikap baik. Menurutmu, kamu tidak mengenali monyet ini? Tanya Han Xiao. Saya tidak mengenalnya. Su Han berkata, kalau tidak salah, mereka yang bisa membuat sang penguasa bertindak pastilah para ahli tingkat atas di Tanah Suci. Dengan kultivasiku yang terbatas, aku mungkin tidak sebaik semut di mata mereka. Bahkan jika aku ingin mengenal mereka, aku tidak punya kesempatan. Ini yang terbaik, haha, ini yang terbaik. Sedikit kesan dingin muncul di ekspresi Han Xiao. Setiap orang yang bermarga, Su, akan merasa sangat mudah tersinggung dan jengkel jika tidak mengetahui apapun. Senior memanggilku ke sini hanya untuk bertanya apakah aku kenal orang-orang ini. Tanya Su Han. Itu satu poin. Han Xiao berkata. Dan yang paling penting, ku dengar kemampuan bertarungmu sangat hebat dan bakatmu begitu kuat sehingga kau dijuluki monster yang menakjubkan. Cabang saya ini sebelumnya telah membuka dunia kecil istimewa yang akan sangat bermanfaat bagi para jenius seperti Anda. Saya menawarkan posisi ini untuk Anda, tetapi butuh banyak usaha. Tolong jangan mengecewakan saya. Benarkah ini? Su Han merasa tersanjung, namun juga ketakutan, dan berkata, aku sangat berterima kasih atas kesempatan ini, tapi aku tidak berani melampaui batas di depan Han Chen Xingzi. Tidak apa-apa, Han Chen Xingzi sudah masuk dan mendapatkan sesuatu. Kau tidak perlu khawatir untuk menggantikannya, kata Han Xiao. Han Chen Xingzi melirik Han Xiao, lalu berkata, ya, kalau tidak, apa yang kau pikirkan aku lakukan di sini? Ambil saja kalau aku memberikannya padamu, jangan tidak tahu terima kasih. Hahaha, terima kasih banyak, senior dan Han Chen Xingzi, atas kebaikan kalian. Su Han tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, ikutlah denganku. Han Xiao berdiri dan berencana membawa Su Han pergi. Namun pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok, siapa? Han Xiao mengerutkan kening. Menteri Han, berita dari Medan Bintang Menengah telah tersampaikan, kata orang di luar. Oh, Han Xiao pertama-tama melirik Su Han, lalu tersenyum, membuka pintu, dan mengambil kristal memori yang diberikan pihak lain kepadanya. Tetapi semakin dia melihat, semakin erat alis Han Xiao berkerut. Apakah itu semua benar? Suasana hati yang kesal menjalar lagi dari hatinya. Segala sesuatu dalam kristal memori itu ditransmisikan dari Star Alliance di Medan Bintang berukuran sedang menggunakan metode khusus. Metode penularan ini hanya diketahui oleh para pemimpin cabang Star Alliance di Medan Bintang Menengah. Tentu saja mereka masih memiliki kepercayaan besar terhadap pemimpin ini. Segala sesuatu yang terekam dalam kristal memori itu persis seperti apa yang dikatakan Su Han, tanpa penyimpangan sedikit pun. Dengan kata lain, Su Han tidak berbohong. Ditambah dengan ekspresi Su Han saat melihat ketiga gambar tersebut, Han Xiao sudah 99% yakin kalau Su Baliu ini benar-benar hanya bermarga Su. Selain itu, saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang itu. Mereka jelas-jelas sudah mati, tapi kau masih bersikeras menyelidiki seperti ini. Buang-buang waktuku saja. Dengan mendengus dingin, Han Xiao menghancurkan kristal ingatan dan berkata kepada Su Han, ikuti aku. Jelaslah terdengar bahwa nada bicaranya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada kebaikan, tidak ada kelembutan, yang ada hanya sikap dingin. Tok tok tok. Namun pada saat itu, terdengar ketukan lain di pintu. Ada apa lagi? Tanya Han Xiao dengan marah. Menteri Han,
seseorang datang dari kota Tulong dan bilang ada hal mendesak yang perlu dibicarakan dengan Subaliu. Mereka pergi ke istana Pangeran Yun dulu, dan ketika tahu Subaliu ada di sini, mereka pun datang ke sini, kata orang di luar. Han Xiao mengerutkan kening. Orang-orang dari kota Tulong, apa yang mereka inginkan dari Subaliu? Aku tidak tahu, tapi kulihat mereka terlihat sangat cemas, dan kalau mau kentut, sekarang saja. Umpat Han Xiao. Dan orang-orang yang datang, adalah Ba Qingzi dan pasukan pembunuh naga. Apa? Ekspresi Han Xiao berubah. Ba Qingzi datang sendiri, dan membawa pembunuh naga. Bajingan-bajingan ini, apa mereka berencana menyerang aliansi bintangku? Ba Qingzi merupakan salah satu orang terkuat di kota Tulong di bidang bintang atas, kedua setelah super top. Tetapi yang paling membuat Han Xiao pusing adalah sikap Ba Qingzi yang terkenal tidak masuk akal. Dia wanita yang sangat keras kepala. Tak seorang pun bisa memengaruhi keputusannya. Semua penduduk kota Tulong tahu sifat Ba Qingzi, jadi mereka tidak akan membiarkannya keluar dengan mudah. Karena dia bisa datang sendiri, itu pasti masalah besar. Para pembunuh naga adalah salah satu pengawal militer terkuat di kota pembunuh naga dan salah satu pengawal militer terkuat di seluruh wilayah bintang atas. Sama seperti Ba Qingzi, dalam keadaan normal, prajurit pembunuh naga tidak akan dikirim. Karena orang-orang di kota Tulong selalu menganjurkan kebebasan dan menentang penindasan. Karena obsesi ini, warga kota Tulong bahkan tidak memiliki hierarki yang jelas. Yang kuat tetap kuat, yang lemah tetap lemah, dan siapa yang menghormati siapapun sepenuhnya karena tingkat kultivasi orang lain yang lebih tinggi, bukan karena identitas orang lain. Dengan kata lain, Ba Qingzi memiliki kultivasi yang mengerikan dan kekuatan tempur yang luar biasa, dan dia menikmati prestasi tinggi di kota Tulong. Namun jika dia punya anak, jika anak-anaknya tingkat kultivasinya rendah, mustahil sekali mereka bisa menjadi tokoh seperti Tuan Muda. Dengan kata lain, orang-orang seperti 4 putra bintang agung dan keturunan 9 dewa agung tampak sangat berbakat, tetapi secara relatif, kultivasi mereka setara dengan orang biasa. Jika mereka ditempatkan di kota pembantai naga, tidak akan ada yang memperhatikan mereka. Justru karena tidak ada penindasan dan eksploitasi, masyarakat kota Tulong memiliki kohesi dan persatuan yang tak terlukiskan. Kapanpun kota Tulong membutuhkannya, lebih dari 90% orang akan segera berkumpul dan menuju ke kota Tulong. Namun, cara kota Tulong merekrut orang agak khusus dan memiliki banyak batasan. Jika tidak, jumlah orang di kota Tulong harus setidaknya beberapa kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat. Para prajurit pembunuh naga itu umumnya sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kecuali jika terjadi sesuatu yang besar, mereka tidak akan mudah berkumpul bersama, apalagi turun ke suatu area tertentu. Oleh karena itu, ketika Han Xiao mendengar bahwa Ba Qingzi dan prajurit pembunuh naga muncul pada saat yang sama, wajahnya langsung berubah jelek. Ada apa? Han Xiao mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Orang yang melaporkannya mengatakan, mereka hanya bilang ingin melihat Subaliu, dan segera. Apa pendapatmu tentang aku sebagai Star Alliance? Han Xiao mendengus dingin, karena mereka bersedia menunggu. Biarkan saja mereka menunggu di luar sekarang. Aku tidak percaya mereka berani bertindak begitu lancang di aliansi bintangku. Ya, orang yang melapor mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Ikut aku, kata Han Xiao pada Su Han. Senior, kamu harus menyelamatkanku. Pada saat ini, Su Han tiba-tiba berkata, Senior, aku menyinggung penduduk kota pembantai naga saat menjalankan misi belum lama ini. Mereka mencariku kali ini. Mungkinkah mereka ingin membunuhku? Kudengar Ba Qingzi adalah salah satu master terbaik di kota pembantai naga, kedua setelah super top. Prajurit pembantai naga bahkan lebih mengerikan. Hanya untuk membunuhku, apa mereka benar-benar akan mengerahkan pasukan sebesar itu? Han Xiao menatap Su Han dengan bingung. Ketika dia mengetahui bahwa orang-orang dari kota Tulong telah tiba,
Pikiran pertamanya adalah Bakingzi dan yang lainnya ada di sini untuk menyelamatkan Su Han. Jika memang demikian, itu membuktikan pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi pada Su Baliu. Kalau tidak, mengapa Bakingzi datang ke Star Alliance secara langsung? Namun perkataan Su Han membuatnya mempertanyakan pikirannya sendiri lagi. Apakah kamu telah menyinggung penduduk kota Tulong? Tanya Han Xiao. Ya, tidak ada penyesalan di wajah Su Han, melainkan dipenuhi kemarahan. Aku tidak bermaksud menyinggung mereka dengan sengaja. Hanya saja, orang-orang kota Tulong terlalu mengandalkan kekuatan mereka dan terlalu sering menindas orang lain. Dalam kasus ini, Anda tidak perlu khawatir. Han Xiao berkata dengan tenang, di Star Alliance-ku, tak seorang pun dapat menyentuhmu, bahkan Dragon Slaying Town. Terima kasih banyak, senior. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Su Han tampak bersyukur. Idiot. Han Chen Xingzi mendengus dingin di sampingnya. Dia benar-benar berpikir Su Han masih dirahasiakan dan tidak tahu apa yang dipikirkan Han Xiao. Sebaliknya, dia menganggap Han Xiao orang baik. Tok tok tok. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu untuk ketiga kalinya. Bajingan. Han Xiao benar-benar marah. Dia membuka pintu melalui udara, meraih orang yang melaporkannya, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, pergilah ke neraka. Penyelidikan terhadap Su Baliu berulang kali dihentikan, yang menyebabkan kerusakan besar pada reputasi dan martabat Han Xiao. Pak Menteri, tolong ampuni saya, Pak Menteri, tolong ampuni saya. Orang yang melaporkan kejadian tersebut tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi itu tidak menghentikannya untuk memohon belas kasihan. Dia jelas bisa merasakan niat membunuh dalam diri Han Xiao. Bicaralah. Han Xiao mendengus dingin. Pak Menteri, ada seseorang dari Kamar Dagang Liu yang datang. Beliau adalah kepala manajer kantor pusat Kamar Dagang Liu di wilayah Bintang Atas. Apa? Han Xiao tiba-tiba menatap Su Han, entah itu kota Tulong atau Kamar Dagang Liu. Mereka semua adalah pasukan dari Tanah Suci. Mungkinkah kau juga telah menyinggung seseorang dari Kamar Dagang Liu? Ya, itu memang, jawab Su Han dengan mulut berkedut, lalu dia memaksakan senyum dan berkata, saat aku berada di area tingkat 4, aku membunuh seorang penjaga toko di cabang Kamar Dagang Liu. Hah? Beraninya kau membunuh pemilik Kamar Dagang Liu? Han Xiao sedikit tak percaya. Bukankah Su Baliu terlalu berani? Apakah dia tidak tahu betapa kuatnya Kamar Dagang Liu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Kamar Dagang Liu tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya hanya dengan Istana Yun? Memang, Istana Yun sangat kuat, tetapi itu hanya terbatas pada bidang Bintang Atas. Bukankah dia berencana untuk pergi ke Tanah Suci di masa depan? Dengan kecepatan kultivasinya, seharusnya dia sangat yakin bahwa dia pasti bisa memasuki Tanah Suci di masa depan, kan? Begitu dia memasuki Tanah Suci, bagaimana Istana Pangeran Yun bisa melindunginya? Itu benar. Tepat ketika Han Xiao ragu apakah ini benar atau tidak, Han Chen Xingzi berkata, saya juga sudah mendengar tentang kejadian itu. Menurut informasi yang saya terima, Kamar Dagang Liu berencana untuk menyelidiki masalah ini. Kamu benar-benar keras kepala. Han Xiao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Orang-orang dari kota Tulong dan Kamar Dagang Liu tiba pada waktu yang sama. Sejujurnya, meskipun dia adalah wakil direktur cabang ini, dia tetap merasakan tekanan luar biasa menghadapi dua kekuatan super ini. Memang benar dia anggota Star Alliance, tapi terus kenapa? Apakah dia tidak akan keluar lagi? Tingkat kultivasinya belum cukup tinggi untuk memungkinkannya mendominasi seluruh bidang Bintang Atas. Kalau kedua kekuatan ini betul-betul ada masalah besar dan mencari Su Baliu, lalu aku melumpuhkannya, maka hidupku tidak akan mudah ke depannya. Lupakan saja, ayo kita temui mereka dulu. Setelah membulatkan tekad, Han Xiao berkata, Bakingzi dan penjaga toko Hua datang langsung, jadi wajar saja aku tak bisa menolak mereka. Ikut aku dulu, aku ingin tahu apa yang ingin mereka lakukan padamu. Senior, aku tidak mau pergi.
Su Han tampak ngeri. Ekspresi Han Xiao berubah dingin. Kau tidak punya pilihan, ikuti aku dengan cepat, jangan buang waktu. Ba Qingzi sebenarnya adalah seorang wanita tua. Dia tampak seperti telah hidup sangat tua, dengan kerutan dan bintik-bintik di seluruh wajahnya, dan perawakannya bungkuk. Rambutnya yang seputih salju tergerai di belakangnya, dan dia memegang tongkat di tangannya. Manajer pertama kamar dagang Liu, Hua Yuelin, adalah seorang wanita paruh baya. Ketika Su Han melihat mereka, ekspresi ketakutan di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih intens. Han Xiao telah memperhatikannya dan mempercayai semua yang dikatakan Su Han. Dari awal hingga akhir, Su Han tidak menunjukkan satu pun kekurangan. Perilakunya sama persis dengan orang normal. Namun, yang membuatnya merasa aneh adalah, hanya untuk seorang dewa sejati bintang 3, kota pembantai naga benar-benar mengirimkan para pembantai naganya. Dan Ba Qingzi sendiri yang memimpin mereka. Di pihak kamar dagang Liu, pemilik toko pertama Hua Yuelin juga muncul. Ia adalah eksistensi super yang berada di urutan kedua setelah orang pertama dan di atas semua orang di kamar dagang Liu di seluruh bidang bintang atas. Kultivasinya mungkin rata-rata, tetapi identitasnya berarti dia akan dikelilingi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk melindunginya. Inilah yang menurut Han Xiao paling membingungkan. Bawakan teh. Han Xiao duduk bersama semua orang, bertukar sapa, lalu bertanya, "Senior dan penjaga toko Hua, apakah kalian datang langsung hanya untuk mencari Su Baliu? Lagi pula, dia tidak cukup layak untuk kalian berdua datang langsung, kan?" Saat menghadapi Ba Qingzi, dia benar-benar harus memanggilnya senior. Lagi pula, 7 bintang hitam pekat di antara alis Ba Qingzi bukan sekadar pajangan. "Kami di sini untuk menanyakan seseorang." Ba Qingzi berbicara lebih dulu. "Su Baliu, kultivasinya biasa saja, tetapi potensinya tak terbatas. Jika dia dipertahankan, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Ini akan sangat merugikan kota Tulong kita. Dia harus mati." Mata Han Xiao berbinar dan dia hendak berbicara. Namun Hua Yuelin berkata, "Senior Ba Qingzi, aku tidak bisa menyerahkan Su Baliu begitu saja. Memang benar dia menyinggung kota pembantai naga milikmu, tetapi pada akhirnya, dia tidak menyebabkan kerugian apapun bagimu. Namun, dia membunuh seorang penjaga toko di kamar dagang Liuku. Masalah ini telah menyebar ke seluruh distrik tingkat keempat dan akan segera menyebar ke seluruh wilayah bintang superior. Jika kita tidak bisa menghukumnya secara langsung, bagaimana reputasi kamar dagang Liuku? Itu masalahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku," kata Ba Qingzi ringan. Perkataannya dan tindakannya masih sombong dan tidak masuk akal. Ba Qingzi selalu memberi kesan pada orang-orang bahwa tidak seorang pun dapat mencampuri apa yang ingin saya lakukan, kecuali saya tidak dapat mengalahkannya. Sikapnya tidak menimbulkan kecurigaan Han Xiao. "Kamu tidak bisa mengatakan itu." Hua Yuelin terkekeh dan berkata, "Kota pembunuh naga memang sangat kuat, tapi kamar dagang Liuku tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika senior Ba Qingzi datang sendiri, kita harus membawa Su Baliu pergi. Hanya kalian." Ba Qingzi melirik Hua Yuelin dan yang lainnya, lalu mengalihkan pandangannya dan mencibir, "Kalian boleh mencobanya, tapi kalau ada yang mati, jangan salahkan aku, Tulong Zhen, karena tidak memberi kalian peringatan sebelumnya." Keduanya saling berbalas, tidak memberi kesempatan pada Han Xiao untuk bicara. Tentu saja, dia tidak berniat berbicara dan hanya menonton mereka berdua tampil dengan tenang. Akhirnya, ruang aula menjadi sunyi, dan Han Xiao berkata, "Kalian berdua, kami telah menerima kabar dari atas bahwa Su Baliu harus diselidiki secara menyeluruh. Dekret kekaisaran tidak dapat dilanggar. Bagaimana kalau kita menunggu sampai kami menyelidikinya sebelum menyerahkannya kepada kalian? Apakah kamu bercanda?" Ba Qingzi mengangkat matanya dan menatap Han Xiao. "Han Xiao, jangan pikir aku tidak tahu metode aliansi bintang. Ini tidak lebih dari pencarian jiwa,
Tapi yang kubutuhkan di kota Tulong adalah permintaan maaf yang tulus dari Subaliu. Jika kau sudah selesai mencari jiwanya, apa gunanya aku baginya?" Mendengar ini, wajah Su Han berubah drastis. Dia menatap Han Xiao dengan tak percaya, mundur beberapa langkah, dan tergagap, "Senior, kamu." Han Xiao merasa tidak perlu bersembunyi lagi. Ia berkata, "Ini memang pencarian jiwa. Ini juga merupakan cara paling efektif untuk melakukan investigasi yang ketat." Ekspresi Su Han langsung berubah pucat. "Tidak." Hua Yuelin langsung menggelengkan kepalanya. "Dalam hal ini, Kamar Dagang Liu sependapat dengan kota Tulong. Kita perlu dia datang dan meminta maaf kepada pemilik toko yang meninggal dengan cara yang bijaksana. Kalau begitu, tidak ada gunanya membahas hal ini." Han Xiao berdiri dan berkata, "Ini aliansi bintang. Subaliu telah berada di aliansi bintang kita terlebih dahulu. Jika kalian berdua benar-benar ingin membawanya pergi, kalian harus menunggu sampai aliansi bintang kita menyelesaikan penyelidikannya." "Kau yakin?" Ba Qingzi menyipitkan matanya. Tiga kata pendek ini dipenuhi dengan rasa ancaman yang kuat. Han Xiao sangat muak dengan ancamannya dan mendengus dingin. "Tentu saja. Apa kalian berencana untuk bertindak di aliansi bintangku?" "Tentu saja tidak." Ba Qingzi berdiri dan tersenyum untuk pertama kalinya. Menteri Han memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan status yang kuat. "Tentu saja, saya tidak berani melampaui batas. Namun, ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Menteri Han." "Ada apa?" Han Xiao merasakan firasat buruk di hatinya. "Qian Feng, Menteri Han pasti kenal orang ini, kan?" tanya Ba Qingzi. Wajah Han Xiao berubah. Tentu saja dia tahu, itu anak haramnya. Tentu saja, di dunia kultivator, sebenarnya tidak ada yang namanya anak haram. Tapi istri sah Han Xiao adalah permata di mahkota keluarga Wenren, salah satu keluarga teratas di area tingkat ke-7. Berbicara mengenai ini, saya harus berbicara tentang Han Xiao. Faktanya, dia adalah pria yang sangat takut pada istrinya. Tanpa istrinya, dia tidak akan bisa menduduki jabatan wakil menteri saat ini. Karena direktur sebenarnya dari cabang Star Alliance di sini adalah ayah mertuanya. Istrinya, di sisi lain, sangat sombong dan tidak akan pernah mengizinkan Han Xiao berselingkuh dengan wanita lain. Tapi dia, Han Xiao, bagaimanapun juga adalah seorang pria. Ketika seorang pria menduduki posisi tinggi dan berkuasa, banyak sekali wanita yang akan menghampirinya. Han Xiao akhirnya tidak dapat menahannya dan melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Sebenarnya ayah mertuanya juga mengetahui semua hal itu, tetapi karena Han Xiao memang orang yang berbakat, dia dengan berat hati menutup mata. Istrinya juga tahu tentang ini. Meskipun ia menahannya, ia tidak akan pernah membiarkan Han Xiao terus bersikap lancang. Inilah asal-usul istilah anak haram. Tetapi bagi Han Xiao, tidak peduli apakah dia anak haram atau bukan, dia adalah anaknya. Yang paling penting adalah Qian Feng adalah anak satu-satunya. Ya, dia dan istri sahnya tidak memiliki anak. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin Han Xiao tidak peduli pada Qian Feng? "Semuanya, silakan mundur sekarang." Han Xiao melambaikan tangannya. Setelah semua orang dari Star Alliance pergi, ekspresinya langsung berubah muram. "Ba Qingzi, apa maksudmu? Kau menggunakan anakku untuk mengancamku. Jadi apa?" Senyum Ba Qingzi semakin lebar. "Istrimu selalu berusaha mencari cara untuk membunuh Qian Feng. Aku sudah menyelidikinya, dan dia hanyalah seorang pesolek yang suka berbuat jahat dan menindas rakyat. Jika dia benar-benar mati, itu hanya untuk menyelamatkan rakyat." "Kamu kentut." Han Xiao murka dan menunjuk Ba Qingzi, berkata, "Ba Qingzi, jangan berpikir bahwa hanya karena kultivasimu lebih tinggi dari kami akan takut padamu. Jika kau berani menyentuh Qian Feng, aku, Han Xiao, tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak bilang aku akan menyentuhnya." Ba Qingzi berdiri dan melirik Su Han, "Berikan dia padaku, tidak akan terjadi apa-apa,
tetapi jika Menteri Han terus keras kepala, maka akan ada masalah besar. Ini untukmu. Han Xiao meraih Su Han dan melemparkannya ke arah Bakingzi. Bakingzi melambaikan tangannya dan menangkap Su Han dengan kekuatan lembut, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Menteri Han, Anda memang orang yang lugas." Ekspresi wajah Han Xiao begitu muram hingga tampak seperti air akan menetes keluar, dan dia tetap diam. Senang. Tentu saja dia ingin senang tentang hal ini. Dibandingkan dengan anak-anaknya sendiri, Su Baliu ini tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi, Han Xiao sudah 99% yakin bahwa Su Baliu hanyalah seorang kultivator biasa dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang itu. Jika nyawa anaknya terancam karena dia, betapa tidak pantasnya hal itu. Tidak apa-apa jika ancaman ini datang dari orang lain. Siapakah Bakingzi? Baik itu dirinya sendiri atau kota pembasmi naga di belakangnya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar dapat melakukan apa yang mereka katakan. Keluarga Wu meremehkan tindakan Qian Feng, dan juga karena Han Xiao, mereka tidak mengambil tindakan terhadap Qian Feng. Tetapi jika seseorang benar-benar ingin membunuh Qian Feng, keluarga Wu pasti tidak akan peduli. Sedangkan Han Xiao, bagaimana mungkin dia sebanding dengan Bakingzi? Dari semua aspek, jika kota Tulong benar-benar ingin membunuh Qian Feng, maka Han Xiao pasti tidak akan bisa diselamatkan. Oleh karena itu, masalah ini tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Menteri Han, apa maksudmu? Hua Yuelin berdiri dan berkata dengan dingin, "Kau takut Tulong Zhen akan membunuh anakmu, tapi tidakkah kau takut kamar dagang Liu Ku akan mengambil tindakan terhadapnya?" Mata Han Xiao gelap, dan ia menggertakkan giginya sambil mengucapkan kata demi kata, "Aku tidak peduli siapa kalian. Pokoknya, aku sudah memberikannya kepadamu. Kalian bebas memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Tapi aku tidak bisa begitu saja membelahnya menjadi dua dan memberikan setengahnya kepada kalian masing-masing. Lupakan ancaman kalian. Kalian benar-benar telah memaksaku sampai batas maksimal, dan kalian tidak akan lolos begitu saja. Apakah kamu mengancamku?" Ekspresi Hua Yuelin menjadi gelap, dan dia tiba-tiba berdiri. "Han Xiao, kamu." Laporan. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah suara tajam terdengar dari luar. Han Xiao merasa khawatir, dan saat mendengar ini, dia langsung berkata, "Masuk." Seorang penjaga berlari masuk dan berbisik, "Menteri, seseorang dari istana Pangeran Yun telah tiba." "Apakah istana Pangeran Yun mengirim seseorang?" Han Xiao tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, sungguh hari yang menjijikkan. Kota pembantai naga dan kamar dagang Liu memang satu, tapi bahkan istana Pangeran Yun ada di sini. Siapa orang itu?" "Salah satu dari 4 kepala aula istana Yun, kepala aula timur, Dewa Petir Kuno." "Apa?" Begitu kata-kata ini diucapkan, senyum di wajah Han Xiao tiba-tiba terhenti. Bahkan ekspresi Bakingzi dan Hua Yuelin pun berubah. Su Han bahkan lebih tercengang. Dia benar-benar tercengang. Sikap Istana Yun terhadapnya membuatnya tidak pernah berharap bahwa Istana Yun akan mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Namun, jika bukan untuk menyelamatkanku, mengapa Istana Pangeran Yun mengirim orang ke sini? Tidak, menggunakan kata "mengirim orang" agak berlebihan. Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu makhluk paling menakutkan di Istana Pangeran Yun. Dewa Petir Kuno. 4 kata ini, pada masa itu, bergema di seluruh penjuru bintang superior ini, membuat banyak sekali orang gemetar ketakutan. Dia benar-benar pria kuat tingkat atas yang mampu menjelajahi ranah bintang atas. Dia orang yang mengerikan yang bisa membuat ranah bintang atas bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Sekalipun Su Han dapat meramalkan bahwa Istana Pangeran Yun akan mengirim seseorang, dia tidak akan pernah menduga bahwa yang datang adalah seorang kepala istana sendiri. Awalnya, menurut rencana Su Han, baik itu kota Tulong atau kamar dagang Liu, selama mereka bisa mengeluarkannya, semuanya akan baik-baik saja. Setelah keluar, kita bisa memikirkan cara lain. Tapi sekarang, tampaknya segalanya telah berubah.
"Pak Menteri, bolehkah kami mengizinkannya masuk?" tanya penjaga itu. "Pak." Han Xiao melambaikan tangannya dan menampar keras wajah pria itu. "Bagaimana menurutmu? Dewa petir kuno ada di sini. Apa kau ingin mempersilakannya masuk? Cepat undang dia masuk." Ya. Wajah penjaga itu bengkak, tetapi dia tidak berani bernapas dan segera mundur. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya masuk ke aula. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Kalau aku butuh kata, jawabannya adalah tampan sekali. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura ilmiah, yang sama sekali tidak sesuai dengan gelar Dewa Petir Kuno. Dia selalu tersenyum, dengan satu tangan di depan dan tangan lainnya di belakang, tampak sangat sopan. Dia telah hidup setidaknya 1.000.000 tahun, tetapi rambutnya masih hitam legam. Jika Anda melihatnya dari belakang, Anda akan mengira dia hanyalah seorang pemuda yang tampan. Ini adalah pertama kalinya Su Han melihat Dewa Petir Kuno. Pada kehidupan sebelumnya di Medan Bintang Superior, Dewa Petir Kuno kemungkinan belum lahir. Lagi pula, dia telah tinggal di Tanah Suci selama puluhan juta tahun. "Han Xiao, aku telah bertemu Dewa Petir Kuno." "Ba Qingzi, aku telah bertemu Dewa Petir Kuno." "Hua Yuelin, temui Dewa Petir Kuno. Kami di sini untuk bertemu Dewa Petir Kuno." Saat Dewa Petir Kuno mendekat, semua orang membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Dewa Kuno, makhluk terkuat di domain bintang superior. Sama seperti sekte super di benua Longwu, tidak peduli siapa Anda, ketika Anda bertemu seseorang dari sekte super, Anda harus berlutut dan memberi hormat. Tentu saja, tidak perlu berlutut di sini, tetapi rasa hormat tetap diperlukan. Dewa Petir Kuno mengangguk pelan kepada semua orang, lalu melambaikan tangannya dengan ringan. Seketika, sebuah kekuatan lembut menyelimuti Su Han dan membawanya ke sisinya. "Aku akan membawa orang dari istana Pangeran Yun pergi. Semuanya, lanjutkan." Dia meraih Su Han dan berbalik untuk pergi. Saat semua orang tercengang, dia hendak keluar dari aula ketika dia berhenti dan berbalik. "Juga, izinkan saya mengingatkan Menteri Han. Mulai sekarang, Menteri Han, tolong jangan ganggu orang dari istana Yunku. Lebih baik jangan ganggu sama sekali." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Keringat dingin mulai keluar dari dahi Han Xiao pada suatu saat. Hanya butuh beberapa kata bagi Dewa Petir Kuno untuk muncul dan pergi. Tetapi beberapa kata ini memberi Han Xiao tekanan besar yang tak terlukiskan. Bagaimanapun juga, dia adalah Dewa Kuno. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, apa pentingnya seberapa tinggi jabatannya? Jangankan wakil menteri, kalaupun dia menteri di lembaga ini, apa bedanya? Mustahil bagi orang kuat dari Tanah Suci untuk datang. Begitu Dewa Petir Kuno menyerangnya, sia-sia saja membunuhnya. Oleh karena itu, meskipun istana Pangeran Yun tidak memiliki kekuatan di Tanah Suci, ia masih bisa menjadi kekuatan teratas di bidang bintang superior. Setelah sekian lama, Ba Qingzi, Hua Yuelin dan yang lainnya akhirnya terbangun. Sekalipun mereka dapat merasakan bahwa Dewa Petir Kuno tidak menaruh permusuhan terhadap mereka, mereka tetap merasa sedikit panik saat dia muncul. Ini adalah sandiwara, tetapi hanya mereka yang mengetahuinya. Untuk berjaga-jaga, bagaimana jika Dewa Petir Kuno menganggapnya serius? Kematian itu sia-sia. Ba Qingzi berdiri, tampak agak kesal. Istana Pangeran Yun baru saja membawa Su Baliu pergi begitu saja. Mereka masih berutang penjelasan kepadaku, Kota Tulong. Kamar dagang Liuku tidak akan kekurangan dewa kuno yang kuat. Hua Yuelin juga mendengus dingin dan membawa orang-orangnya pergi. Pada akhirnya, hanya Han Xiao yang tersisa berdiri di sini. Alhamdulillah, syukurlah. Ketika teringat akan nada bicara Dewa Petir Kuno sebelumnya, Han Xiao masih merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, dan hawa dingin langsung merasuki pikirannya. Untungnya, aku belum menyelidiki jiwanya. Dewa Petir Kuno, Kepala Istana Timur, telah muncul secara langsung, menunjukkan betapa ia menghargai Su Baliu. Jika aku benar-benar menyelidiki jiwanya,
ia akan hancur total. Jika Istana Yun murka, mereka mungkin benar-benar akan membunuhku. Sampai sekarang, Han Xiao tidak tahu bahwa Su Han telah berakting selama ini. Dia benar-benar yakin bahwa Su Han tidak ada hubungannya dengan orang itu. Itulah sebabnya dia sangat bersyukur. Seseorang kemari. Setelah beberapa saat, Han Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Sebarkan berita ini ke cabang-cabang lain. Katakan bahwa penyelidikan terhadap Su Baliu telah selesai, dan pencarian jiwa telah selesai." Namun, Dewa Petir kuno dari Istana Yun maju untuk melindunginya, jadi dia tidak terluka. Ya, yang terakhir menanggapi dan berbalik. Tentu saja Han Xiao melakukan ini bukan untuk melindungi Su Han, dia melindungi dirinya sendiri. Star Alliance memiliki peraturan yang ketat, dan jika penyelidikan menyeluruh dilakukan, pencarian jiwa adalah wajib. Jika aliansi umum tahu bahwa dia tidak mencari jiwa Su Han, dia pasti akan dihukum. Pada saat ini, menggunakan Dewa Petir kuno sebagai perisai adalah pilihan terbaik. Dewa Petir kuno membawa Su Han tanpa melewati susunan teleportasi. Sebaliknya, ia kembali ke istana Pangeran Yun dengan kecepatan yang tak terlukiskan dalam waktu kurang dari setengah jam. Sepanjang jalan, Dewa Petir kuno tidak berbicara, dan Su Han juga tidak berbicara. Saat dia mendarat di tanah, Su Han mencengkeram dadanya dengan keras, dan sejumlah besar darah muncrat keluar dari mulutnya. Engah. Wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia sudah mati. Rasa sakit yang menyayat hati menyebar dari jantung dan dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh. Dia meringkuk di tanah, seakan-akan merasakan sakit yang amat sangat. Ada banyak sekali kata-kata yang ingin ia ucapkan, ingin ia teriakkan, tetapi ia tidak bisa mengeluarkannya. Karena aku tidak bisa melampiaskannya. Di antara ketiga gambar, orang yang tertarik ke celah pada gambar pertama adalah Dewa Pedang Yaoyang, Wu Feng. Bagaimana dia bisa keluar dan masuk ke bidang bintang tengah? Su Han masih belum tahu sampai sekarang. Meski dia merasa aman untuk sementara, Su Han selalu merasa seperti ditusuk jarum setiap kali memikirkan penampilannya. Gambar kedua dari Kaisar Kuno Iblis Mogu Suci membuatnya semakin patah hati. Dia tidak pernah percaya kalau Kaisar Kuno Iblis Mogu Suci akan berkhianat, tapi dia seharusnya tidak berlutut di sana. Seperti kata pepatah, jika satu orang berbohong, tak seorang pun akan mempercayainya, tetapi jika 10 orang mengatakannya, itu menjadi kenyataan. Ini adalah kedua kalinya Su Han melihat pemandangan ini, dan keyakinannya yang teguh terhadap Kaisar Kuno Iblis Suci mulai goyah. Lukisan terakhir, yang dibuat Hong Li, adalah yang paling membuat Su Han khawatir. Saat berada di benua Longwu, Su Han pernah bertemu Hong Li. Dia diikat dengan rantai dan berada dalam kondisi yang mengerikan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyiksa Hong Li adalah Jiahu, mantan komandan tentara emas ungu. Pemberontakan Jiahu adalah sesuatu yang telah diduga Su Han. Namun sebelum Su Han meninggal, sebelum dunia berubah, Hong Li menyelamatkan Jiahu lebih dari sekali. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Kata-kata ini terngiang di hati Su Han. Dia tidak bisa berteriak, dan perasaan tertekan itu membuat darahnya mengalir deras ke kepalanya. Dia melihat pemandangan itu dengan jelas. Penampilan Jiahu sama sekali tidak dibuat-buat. Dia benar-benar garang, dan benar-benar berbeda dari orang yang dulu. Seolah-olah iblis yang bersembunyi di dalam hatinya telah meledak keluar sepenuhnya. Setelah menjalani 2 kehidupan, Su Han telah melihat kekejaman sifat manusia, tetapi tidak peduli seberapa berpengalamannya dia tidak dapat menahan siksaan mental semacam ini. Engah, seteguk darah lagi muncrat keluar, dan kesadaran Su Han pun hilang total. Matanya menjadi gelap dan dia perlahan terjatuh ke belakang. Dewa Petir kuno berdiri di samping Su Han dan mendukungnya. Tidak sadar, dia sedikit mengernyit. Secara normal, kultivator tidak akan mengalami koma. Aku terlambat, aliansi bintang telah menyiksanya, tapi tidak ada bekas luka di tubuhnya.
Dewa petir kuno mengerutkan kening lebih dalam. Sesaat kemudian, dia mengirim pesan kepada Su Ying, memintanya untuk datang dan membawa Su Han kembali ke kamarnya. Tidak seorang pun tahu bahwa apa yang terjadi hari ini pastilah siksaan terberat yang pernah dialami Su Han dalam 2 kehidupannya. Su Han koma selama 2 bulan. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dalam mimpinya, paviliun pembunuh dewa masih ada, dia masih kaisar naga iblis kuno, Yuan Ling belum berubah menjadi iblis, dan dia masih saudara laki-lakinya yang terbaik. Segalanya tampak begitu hangat, seolah-olah akan bertahan selamanya. Namun saat dia membuka mata, mimpi itu akhirnya berakhir. "Apakah kamu sudah bangun?" Ada suara lembut yang mencapai telinganya, dengan sedikit nada mengeluh. Su Han perlahan menoleh dan melihat wajah cantik. "Kenapa kamu?" tanyanya. "Aku juga tidak mau." Kim Yun memutar matanya ke arah Su Han, "Tapi semua orang berpikir bahwa karena aku tunanganmu, tanggung jawab untuk merawatmu secara alami jatuh padaku. Terima kasih atas bantuanmu." Su Han bangkit dari tempat tidur. Dia tidak terluka, tingkat kultivasinya tidak menurun, semuanya masih sama seperti sebelumnya. 2 bulan koma sepertinya hanya karena dia tidak ingin bangun. 2 bulan, dan hanya ucapan sederhana, "Terima kasih atas kerja kerasmu," itu saja. Kim Yun mendengus. 2 bulan. Su Han tertegun. "Bagaimana menurutmu?" Kim Yun berkata, 2 bulan terakhir ini, kau bahagia, berbaring di sana sambil tertawa sepanjang waktu, tapi kau menyiksaku sampai mati. Kupikir kau gila. Maaf. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak tertarik berdebat dengan Kim Yun. "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi padamu?" Kim Yu duduk di meja seberang, menopang dagunya dengan tangannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Secara logika, seorang kultivator seharusnya tidak koma, tetapi Anda koma selama 2 bulan penuh." Su Han terdiam. Bukannya dia tidak ingin menjawab, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Apakah kamu sedang berbicara?" Kim Yun berkata, "Kudengar kau pernah pergi ke aliansi bintang sebelumnya. Apakah kepala istana timur datang sendiri untuk menjemputmu? Ada apa aliansi bintang memanggilmu? Ada urusan penting apa sampai kepala istana timur datang sendiri?" Kepala istana timur sudah lama mengasingkan diri. "Jika dia tidak keluar kali ini, aku khawatir semua orang di istana Pangeran Yun akan melupakannya." Sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Su Han menggelengkan kepalanya, mengambil cangkir air di atas meja dan meminumnya dalam tegukan besar. Tenggorokannya sangat kering, tetapi hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. "Kau mengabaikanku hanya dengan kalimat ini." Alis Kim Yun langsung terangkat. "Su Baliu, kukatakan padamu, alasan aku menjagamu bukan karena aku menyukaimu. Kita sudah sepakat soal pertemuan perjodohan. Setelah ini selesai, kau dan aku tidak akan punya hubungan apapun lagi." "Itu wajar," Su Han berkata, "jangan sebarkan berita bahwa kau harus menikah denganku. Itu akan merusak reputasiku. Lagi pula, aku sudah menikah." "Anda?" Kim Yun berdiri sambil berteriak, menunjuk Su Han, dan menggertakkan giginya karena marah. "Jadi aku sudah melayanimu selama 2 bulan tanpa hasil. Hanya untuk membuatmu marah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kaulah yang terus bersikeras untuk menikah denganku, tapi aku tidak pernah bilang ingin menikahimu," kata Su Han. Bajingan terkutuk. Kim Yun terengah-engah, dadanya naik turun. "Su Baliu, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku sudah bekerja keras merawatmu begitu lama, dan yang kau lakukan hanyalah menindasku." "Aku benar-benar tidak menggertakmu," kata Su Han tanpa daya. "Kau kejam sekali. Kalau aku berhubungan denganmu lagi, aku tidak akan dipanggil Qin lagi." Kim Yun mengatakan sesuatu yang kejam, lalu berbalik dan pergi. "Tunggu sebentar," Su Han berkata dengan keras, "kau berkultivasi dengan sangat cepat. Kurasa kultivasimu telah mencapai alam ilahi. Kediaman Pangeran Yun tidak mendistribusikan sumber daya, jadi kau pasti sangat kekurangan uang sekarang, kan?"
Aku khawatir aset keluarga Qin tidak cukup untuk kau sia-siakan. Ini benar, keluarga Qin pada awalnya bukanlah kekuatan besar, dan sumber daya mereka terbatas, membuat mereka sama sekali tidak mampu mendukung kultivasi Qin Yun. Dia telah berkultivasi begitu cepat sebelumnya, saya khawatir dia telah mengambil banyak sumber daya dari keluarga Qin. Namun keluarga Qin masih mempunyai banyak orang yang harus dinafkahi, dan akan ada suatu hari mereka kelelahan. Apa hubungannya ini denganmu? Kata Qin Yun dengan marah sambil berjalan. Aku punya uang, mau pakai dulu. Teriak Su Han. Cuma kamu, haha, uang segitu banyaknya sih. Kayaknya kamu nggak bisa ngurus diri sendiri deh. 10 miliar, apakah itu cukup? Langkah kaki Qin Yun jelas telah menempuh jarak puluhan meter. Namun saat itu, dia berhenti. Dia tidak hanya berhenti, dia juga kembali terbalik dan kembali ke kamar Su Han. Senyum ramah tersungging di wajahnya. Wajahnya yang sudah cantik kini begitu cantik, membuat Su Han tak kuasa menahan diri untuk tidak terpana oleh senyumnya. Dia berjalan kembali dan datang di belakang Su Han. Tangan putih ramping itu terulur dan dengan lembut meremas bahu Su Han. Baiklah, kekuatannya pas sekali. Namun, Su Han benar-benar tidak bisa menikmatinya. Ia selalu merasa jika ia terus seperti ini, ia akan tertimpa reruntuhan. Tuan Su, apa yang baru saja Anda katakan? Pendengaran saya terbatas, jadi saya tidak mendengarnya dengan jelas. Wajah Su Han penuh dengan garis-garis hitam. Apakah kamu tidak ingin menghindari kontak denganku? Kamu nggak lihat gimana aku balik? Aku balik ke masa lalu. Bahkan balik ke masa lalu. Anggap aja apa yang aku bilang sebelumnya nggak pernah terjadi. Mendengar itu, Su Han terdiam. Apakah ada hal seperti itu? Lupakan. Su Han berdiri, tidak berani melanjutkan menikmati pijatan Qin Yun. Aku bilang aku punya 10 miliar kristal ilahi, dan kau mempercayainya. Tuan Su masih muda dan menjanjikan, yang telah menarik perhatian kota pembantai naga dan kamar dagang Liu untuk datang langsung. Tuan Istana Timur bahkan rela datang demi Anda. Saya rasa beliau pasti sangat beruntung, 10 miliar kristal ilahi saja tidak ada apa-apanya bagi Anda. Kata Qin Yun sambil tersenyum. Bagaimana jika aku bilang aku tidak memilikinya? Kata Su Han sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari Qin Yun. Senyum di wajah pria itu lenyap sepenuhnya. Kecepatan perubahan ekspresinya sungguh tak terlukiskan. Kalau begitu aku pasti akan memotong penis kamu. Di suatu tempat, terasa dingin. Su Han mengeluarkan cincin penyimpanan tanpa ragu-ragu. Aku tidak punya kristal ilahi, tapi aku punya kristal unsur elemental. Ada 100.000 kristal unsur elemental di sini, yang jika dikonversi menjadi kristal ilahi, akan menjadi 10 miliar kristal ilahi. Di mana dan bagaimana kau mengkonversinya bukan urusanku. Qin Yun mengambil cincin penyimpanan itu, dan ketika dia melihat kristal unsur di dalamnya, senyum yang membuat Su Han gembira muncul di wajahnya lagi. Tuan Su, Anda benar-benar pelawak. Bagaimana mungkin saya merepotkan Anda dengan percakapan ini? Anda sangat murah hati. Saya sungguh mengagumi Anda. Melihatnya mengangkat tangan rampingnya seolah hendak memijatnya lagi, Su Han segera minggir. Qin Yun, jangan berdebat denganku di sini. 10 miliar kristal ilahi ini adalah hadiahmu karena telah merawatku selama 2 bulan terakhir. Mulai sekarang, aku tidak berutang budi padamu, mengerti? Tentu. Setiap gerakan Qin Yun dipenuhi dengan keindahan yang elegan. Jika Tuan Su tidak ada hal lain yang harus dilakukan, maka saya akan pergi dulu, oke? Cepat, pergi cepat, kata Su Han. Tuan Su benar-benar nakal. Qin Yun cemberut, terlihat sangat imut. Ngomong-ngomong, Tuan Suoying juga meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda bangun, Anda harus segera pergi ke aula pertemuan untuk menemuinya. Saya dengar orang-orang dari kota Tulong dan kamar dagang Liu belum pergi. Aku mengerti. Su Han mengangguk. Ini sudah diduga. Mereka pasti masih ragu dan bertanya-tanya. Tuan Su,
gadis kecil itu pergi sekarang. Kim Yun membungkuk dan memberi hormat, tetapi sosoknya yang ramping membuat Su Han terus-menerus memutar matanya, dan dia tidak merasakan apapun. Jika kamu kehabisan uang di masa depan, datanglah dan mintalah padaku, kata Su Han. Aku tahu. Melihat punggung Kim Yun yang gembira, Su Han tak dapat menahan senyum. Seperti dugaanku, tebakanku benar. Gadis ini memang kekurangan uang. Dia murid langsung Dewa Iblis kuno, dan punya hubungan baik denganku. Mungkin di masa depan, aku bisa membujuknya bergabung dengan Sekte Phoenix. Sekarang, meskipun kultivasi Su Han terlalu rendah, dia harus mulai membuat rencana. Begitu dia kembali ke Tanah Suci dan mencapai puncak, perang akan pecah, dan dia tidak akan bisa turun ke medan bintang superior ini. Pada saat itu, kita hanya bisa mengandalkan orang-orang kuat seperti Dewa Iblis kuno untuk melawan cabang aliansi bintang di sini. Gadis yang manis dan sialan. Sambil berdiri, Su Han menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa menyakitkan sesuatu, Anda harus menanggungnya. Orang-orang masih harus bergerak maju. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.